ya, bukan record. Ya. Oke, di sini kita akan mencontohkan ya keribetan, tapi nanti akan kelihatan lagi kalau kalian udah belajar fungsi dan prosedur ya. Nah, ini kita pindahkan dia ke sini. Ya. Biasanya kan kita seperti ini ya, naruhnya di bawah di main program. Oke. Ya. Bukan di kelas. Nah, kalau jadi main program, ini jadi error ya. Kenapa? Tidak ada juga yang nih ya. Tuh, coba lihat ya. Tidak, dia bukan field. UTS itu bukan field. Jadi nggak seperti ini jadinya. Jadi harus diakses sendiri. Ya, karena dia adalah variabel dia biasa. Ini jadi variabel biasa ya. Ini variabel biasa. Oke. Variabel biasa. Kalau variabel biasa seperti ini cara nulisnya ya. Langsung nama variabel. Itu perbedaan antara tipe data dasar yaitu integer, double karakter dan lain-lain yang dengan tipe record. Oke. Ini secara tampilan nggak kelihatan bedanya kan? Oke, jadi saya memperkenalkan hari ini cara mendefinisikan tipe baru yang berjenis record, ya. Dimana nanti ada perbedaan cara record tersebut dideklarasikan, yaitu sebagai sebuah kelas kalau di Java, ya. Kalau di Java record itu menjadi kelas ya. Kemudian ini dia di mana atributnya dideklarasikan di bawah ke kelas, bukan di main program ya. Oke, itu berarti atribut bukan variabel. Nah, karena dia adalah sebuah kelas, maka kita bisa deklarasikan variabel dengan kelas tersebut ya, yaitu n ya, sehingga atributnya itu bisa diakses ya. Jadi n itu sekarang mempunyai atribut. Beda kan dengan tadi nih. Walaupun kita mendeklarasikan ada variabel bukan record, tetapi atributnya tidak ada kan? Ya, karena kosong di atas kan? Karena UTS OAS itu adalah variabel biasa. Karena kalau field dia diakses melalui variabel. Jadi ada pemisahan melalui titik ya. Oke? Sementara kalian terima dulu, nanti saya ketika kita belajar fungsi dan prosedur akan perkenalkan kemudahan apa yang didapat dengan kita mendefinisikan dia sebagai sebuah kelas. Ketika atribut-atribut itu dibungkus sebagai record atau ke kelas, ya.
halaman yang bukan berorientasi objek, seperti ini cara kita mengakses atribut dari suatu report, yaitu melalui nama variabel titik langsung atribut. Oke, nah itu ada waktu nggak ya? Nggak ya. Nah sekarang saya masuk sedikit ya, sederhana aja ke pencabangan ya. Coba saya berikan penjelasannya sederhana saja. Nah, tadi kita udah belajar tentang runtunan ya. Runtunan itu adalah dia diproses sesuai dengan urutan ya. Oke. Sekarang pencabangan ya. Pencabangan itu adalah kalau di flowchart gimana digambarkan dulu pencabangan itu? Ada input ya, kemudian ada bercabang seperti ini kan ya. Jika ya, kerjakan ini. Jika tidak, ya ini atau true gitu ya. Jika true, jika false, kan gitu ya. Oke. Nah, kerjakan ini, jika tidak kerjakan ini. Terus nanti kita akhiri gitu ya, finish. Oke. Nah biasanya ini bentuknya adalah bentuk untuk input ya. Input tertentu di sini bentuknya ekspresi boleh. Misalnya A mod 2 sama dengan 0. Ini untuk apa sih? Mod itu tadi apa? Mencari sisa pembagian. Kalau sisanya sama dengan 0 berarti apa? Bilangan genap. Output genap. Ya. Jika tidak, output dan ya. Nah, bagaimana kalau kita tulis ini dalam bentuk notasi serokot? Ya. Cek ganjil genap. Oke. Cek ganjil genap. Di sini deklarasinya, kamusnya, kita punya sebuah bilangan, integer bilangan ya, oke. Algoritmanya, nah ikuti saja ini, ya. Algoritmanya kita input dulu, input bilangan, ya. Kemudian dia di sini kan ya, memeriksa. Nah, di dalam algoritma untuk pencabangan kita punya dua cara ya. Cara yang pertama pakai if. Ya. If di sini adalah apa yang ada di sini. Ekspresi boolean. Ekspresi booleannya tadi adalah di sini kita pakai a ya. Oke, a. Input a. Ya. A mod 2 sama dengan 0. Nah, di bagian then itu adalah jika dia true. Ya. Bagian yang tentang true-nya. Ya. Jika benar kita kerjakan ini. Yaitu apa? Output
namanya ganjil. Paket baru kita namanya sekarang pencabangan. New paket. Kok kaca paksa. New paket. Pencabangan. Ya, kita bikin di sini kita copy saja ya dari nilai MK ini. Bukan dari sini saja. Input kita copy dari input. Ini dari sini lingkaran. Copy. Ya. Kita copy dari lingkaran. Oke. Nah, di sini kita rename ya. Rename menjadi, masih ingat rename-nya? Refactor ya. Refactor rename. Mana dia? Refactor cek ganjil genap. Oke, besar ya. Cek ganjil genap. Oke. Ya, kita cuman butuh satu ya, yaitu A. Oke. Nah, di sini kita nggak perlu ini. Kok jadi gini ya? Padahal kan cek ganjil genap kan dulu. Ganjil genap kok kecil besar. Nah, ini ya. Kita punya satu variabel A aja. Integer A. Oke. Kita baca si A. A sama dengan SC titik next integer. Oke. Bilangan ya, input bilangan. Oke. Nah, disinilah kita pakai tadi apa? Pakai if ya. If, kalau di Java dia juga pakai if. Ininya sama A. Nah, tapi mode-nya jadi persen ya. Mode-nya jadi persen. Mode 2. Kemudian sama dengannya 2 ya, karena ini adalah bukan assignment tapi membandingkan. Oke. Nah, di sini di Java tuh nggak pakai dan-nya dia hilangkan, ya. Langsung kita tulis saja hasilnya ini, ya. Genap ya tadi ya, genap. Oke, genap ya. Nah, else-nya ada. Nah, itu di Java ya, else. Jadi kalau kita lihat ya, kalau instruksi dia satu instruksi ya, pencabangan itu satu instruksi. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia tuh dia namanya instruksi majemuk ya.
Jadi dia itu selesainya instruksi pencabangan itu adalah if, then-nya dikerjakan, else-nya juga ya, minimal dia ada if then ya. Boleh if then else atau hanya if then. Jadi misalnya kalau then itu dikerjakan jika kondisinya benar, true ya, menghasilkan true, ekspresi booleannya menghasilkan true. Jadi itu then yang dikerjakan. Jika ada else berarti bagian else dikerjakan jika hasil ekspresi booleannya itu menghasilkan false ya. Nah di Java then-nya tak ada kata then-nya, berarti instruksi di bawah if itu adalah yang then ya, yang bagian then. Coba kita jalankan. Lima enam genap ya, benar? Genap. Coba lagi. 57 ganjil. Kalau no, kalau min 3 bisa nggak? Min 3 oh ganjil ya. Jadi termasuk bilangannya negatif itu juga pakai bisa di. Jadi instruksi pencabangan membutuhkan ekspresi boleh. Jadi kapan kita butuh ekspresi boolean? Kapan tipe boolean itu diperlukan? Yaitu tadi untuk mengendalikan jalannya program. Ya. Nah nanti juga dipakai nanti pada pengulangan. Ya. Coba sekarang cek tahun Kalisa. Modifikasi ini bikin program baru. Cek Kalisa. Ya. Kalisa itu tahun yang gimana? Tahun yang habis dibagi 4. Sekarang tahun Kalisa enggak? Bukan. Ciri Kalisa itu nanti di penanggalan kita bisa lihat Februarinya berapa? 28 hari kalau yang bukan. Kalau nggak bisa dia 29. Jadi cek dulu. Coba cek masukkan tahun 2 tahun. Terus tentukan apakah tahun itu nggak bisa atau tidak. Ya. Modifikasi dari sini. Kita bikin program baru ya. Namanya cek tadi Kalisa. Nah kan enak kalau ada paket-paket ini ya, jadi program kita terkelolanya rapi. Ya? Iya silakan. Bisa. Oke. Nah berarti tinggal ini kan A-nya tinggal dibagi 4. Ya, berarti ini Kalisa, ini bukan Kalisa. Ya, oke, kita coba run. Berapa? Misalnya 1985. Bukankah? Bisa. Sekarang tahun 2024. Kita bisa ya. Input tahun ini aja ya.
nggak coding? Siapa namanya nih? Adit. Nggak bawa, Dit. Masih di servis. Dekat-dekat sama temen. Ya. Nah, sekarang saya mulai nih kasih soal sederhana. Ini udah? Oke, kita coba bikin program sederhana, ya. Soalnya begini, ya. Kita punya sebuah barang yang mau dijual, anggap aja kodenya tertentu, ya. Jadi data barang itu ada ya. Misalnya kita punya data barang, ya. Barang itu ada kodenya, ya. Lalu ada nama, ya. Lalu ada harga, ya. Lalu ada diskon, ya. Terus ada harga harga. Nah, coba kalian ini tentukan kode ini kira-kira tipenya apa ya? Kodenya tipenya apa? Kode barang biasanya? Emangnya mau dikali-kalikan kode? Ya, ingat aja nih, tipe itu adalah operasi apa yang mau dilakukan. Nah, tipenya string. Nama? String. Harga? Harga itu kan bisa berkoma-koma ya. Ya boleh, kalau mau harga integer juga boleh sih. Berapa? Integer atau real? Real. Kalau diskon, besar diskon? Besar diskon tuh seperti apa? 10%, 20%, 30%. Menurut kalian itu tipenya apa? Real. Kan berarti titik. Ingat ya, kalau dia titik nanti di Java itu jadi double ya. Kalau harga jual itu didapat dari harga jual itu ya, dia didapat dari 1 kurang diskon dikali dengan harga, ya. Oke. 1 kurang diskon dikali. Kalau diskonnya 0, berarti harga jual sama dengan harga. Ya, oke. Nah, cobalah kalian buat sebuah program untuk menginputkan data-data ini ke layar dan menampilkan, ya, sampai menampilkan harga jual. Ya, ingat ya, harga jual akan dihitung, ya. Akan dihitung. Kalau gini gimana ya? Oke. Harga jual itu dihitung kalau ada diskon, ya. Harga diskon. Atau saya pura-puranya biar susah ya. Harga jual kalau diskonnya ini. Kalau diskonnya, ya, kalau 0%, maka di harga jual sama dengan harga. Ya. Kalau ada besar dari 0%, maka harga jual sama dengan, atau gini, hitung dulu besar diskonnya ya. Besar diskon sama dengan apa? Diskon dikali harga. Ya, sedangkan harga jual sama dengan harga dikurang
Diskon. Besar diskon ya, besar diskon. Coba buat program, coba urut ya, mulai dari deklarasi variabelnya apa saja. Sementara kalian nggak usah pakai record dulu ya, deklarasikan sebagai variabel biasa, versi yang biasa dulu, nggak usah pakai record. Ya. Apa yang harus dihitung? Yang lainnya kan cuma diinput ya. Kode, nama, harga, dan diskon diinput. Yang dihitung apa? Harga jual. Lalu tampilkan semuanya ke layar. Algoritmanya gimana? Oke, coba bikin ya, disiplin algoritmanya dulu ya. Menentukan harga jual ya. Atau kita buat aja kelola barang. Kelola barang. Ya. Kita mulai dari apa? Deklarasi kamusnya ya. Kamus ininya string adalah kode dan nama. Lalu ada real, harga, diskon, lalu harga jual, tambah satu lagi besar besar. Ya, terus algoritmanya mulai dari mana? Input aja dulu ya. Input kode, nama, ya. Oke. Gak apa-apa disambungin aja ya. Harga, diskon. Cuman ini kan yang diinput ya, 4 aja ya. Terus kita mulai dengan menghitung apa? Menghitung besar diskon. Besar diskon sama dengan, ternyata nggak perlu di sini ya. Perlu percabangan nggak? Perlu percabangan? Nggak perlu ya? Besar diskon sama dengan diskon dikali dengan harga. Karena sama ya, karena tadi ketemu rumusnya. Kemudian harga jual sama dengan harga dikurang besar. Ternyata tidak perlu pencabar. Walaupun ternyata misalnya sama. Kenapa? Karena dengan rumus yang umum ini berlaku ya. Harga. Oh udah. Output sekarang ya, output kode, nama, besar, nah sebetulnya kita bisa ya tambahkan nih satu spek dan ada ininya. Kalau dia ada diskon, tulis selamat Anda dapat diskon sekian. Oke? Pesan ini hanya ada ya
Jadi selain ini, buat yang versi ini dah. Lalu versi yang kedua kalian buat versi yang pakai ada sapaan, ya. Kalau dia ada diskon. Nah, di belakang kata selamat itu tulis secara khusus besar diskonnya, ya. Berarti untuk versi yang kedua ini kita bedakan sedikit ya. Ya, kita modifikasi kalau misalnya ada ucapan selamat, ya. Jika ada diskon. Nah, berubahnya gimana? Berarti kita ubah outputnya. Output, ya. Kode, nama, harga, ya. Harga, ya. Harga, oke. Oke. Nah, di sini output lagi, output selamat, ya. Anda selamat, Anda mendapat diskon sebesarnya berapa di sini ditambah besar diskon, ya. Oke. Terus output harga yang dibayar if diskon besar dari 0. Nah, ini ya. If diskon besar dari 0 berarti lakukan ini. Ini di sini. Ya. If diskon besar dari 0 then di sini kita cuma ada if then nggak ada else, ya. Nggak kelihatan ya, tulisan saya jelek banget ya. Oke. Ya, silakan. Cek bisa udah saya ini lagi ya, ini copy paste. Penjualan ya, penjualan. Di sini ya, lihat string tadi apa? Kode nama
aja lah ya, double harga diskon harga jual besar diskon. Oke. Input apa? Input kode titik next. Oke. Terus ini tadi kode ya, kode nama. Kalau nama, kalau bisa jangan, oh nama bisa dua kan, jadi jangan next ya, tapi next apa? Next line, karena bisa ada spasi. Ya. Terus di sini ada harga. Harga ya, harga itu apa? Next double ya. Coba kita ganti. Titik next double. Oke. Ini juga diskonnya juga. Diskon next double. Oke. Nah, sekarang yang dihitung apa? Dihitung besar besar, atau kita hitung saja langsung harganya ya. Harga, oh besar diskon harus dihitung. Ya. Di sini kita hitung if diskon oh ya, kita bikin versi yang pertama dulu ya, yang ini dulu ya. Oke, kita buat versi yang pertama dulu. Versi yang pertama langsung hitung besar diskon. Besar diskon sama dengan diskon dikali dengan harga. Oke. Lalu harga jual sama dengan harga dikurang besar diskon. Ya, langsung ditampilkan. Ya. Kita tampilkan. Yaitu mulai dari kode pakai tambah ya. Saya suka ketuker nih. Nama, ditambah harga ya,
ditambah lagi besar diskon. Ditambah besar diskon. Sebenarnya kalau panjang-panjang ini kalian nanti singkat-singkat aja ya. Misalnya harga jual tulisannya HJ gitu loh. Ini saya kecentilan banget nuliskan yang panjang. Ini capek nulisnya ya. Kan biasakan singkat-singkat aja. Harga besar diskon ditambah harga. Oke, ini udah ya, kita coba sekarang. Ini semua perintahnya ini adalah kita lihat adalah runtunan. Yang dikerjakan pertama adalah memasukkan kode, masukkan nama, masukkan harga, masukin diskon, ya. Lalu dia hitung besarnya, lalu dihitung harganya, lalu dia output. Itulah yang namanya sekuensial atau runtunan, ya. Kita tulis misalnya kodenya 123. Kenapa ini input kode semua? Nama harusnya ya. Nama ini adalah harga. Harga ini adalah diskon. Ya. Input kode 123. Nah, ini kenapa nih loncat dia? Jadi sepertinya dia harus kalau next, jangan next terus ada next line, tapi baiknya berurutan pakai next line aja, ya. Ini problem. Next line. Oke. Karena ada 2 string berurutan ini suka kacau. Kan, jadi bagus ya. Jadi next line aja biasanya. Ya, kalau ada 2 yang berurutan seperti ini. Nama tepung kanji. Ya, harga ini, input diskonnya 0,01. Jadi 0,1 ini berapa? 1%. Kenapa? Karena koma itu bukan pakai titik tapi pakai koma. Jadi kan kita ingat ya, ketika di input dia pakai koma ya. Harga. Nah ini ya, terus input diskonnya 0,10. Itu kan mau ya? Jadi ketika di input dia pakai koma. Nah ini mau kita ubah ya. Ini jadi besar diskon hanya ditampilkan ya secara khusus kalau ada diskonnya ya. Ada diskon yang lebih dari 0%. Oke, kita cobakan ya. Ini saya copy paste aja ya. Versi yang keduanya.
penjualan barang dengan if ya, ada if-nya. Oke. Di sini kita mulai dari sa ya. If diskon besar dari 0 ya. Oke, bisa ya pakai besar. Maka kita hitung besar diskonnya. Besar diskon sama dengan sekian ya. Harga jualnya sama dengan sekian. Terus, nah karena ini lebih dari satu, ini gini kita buat ya. Di sini harga jualnya, defaultnya kita buat harga jualnya sama dengan harga. Jadi dia hanya berubah jika diskonnya besar dari 0. Oke? Nah, karena lebih dari satu, kita boleh kasih ini dengan kurung kurawal buka ya. Kasih buka sini, terus ini ditutup ya. Oke? Artinya kita punya if then, nggak ada else-nya di sini ya. Oke? Nggak ada else-nya. Di sini yang kita tampilkan ya, ini kita tampilkan dulu ya. Udah habis ya waktunya, kalian udah gelisah sebentar ya. Aku tahu kalau udah gelisah itu berarti udah lewat. Nah ini ya kita tampilkan di sini. Ya, semua ditampilkan besar kecuali besar diskon ya. Oke. Ya. Tambah ini kelebihannya. Dan nah ini harga jualnya enggak ya. Terus di sini oke, sini aja. Jadi harga saja gitu ya. Nah, kita mau menampilkan di sini satu lagi. Oke. Nah, yang lain kita tampilkan di sini. Oke. Ya, cut aja ya. Cut. Nah, ini. Oke. Di sini ini ada dua ya tutupnya. Satu punya tutup si in. Nah, di sini yang kita tampilkan adalah selamat Anda dapat diskon. Oke. Nah, di sini kita tambahkan besar diskonnya. Oke, diskonnya ya. Lalu besar diskon dan harga jual. Oke, kita cobakan ya. Jadi ini artinya apa? Yang bagian di sini hanya dikerjakan jika diskonnya besar dari 0%. Ya, coba lagi ya. Oke, kita tuliskan di sini. Sekarang kita yang diskonnya 0 dulu. Ya, oke. Namanya ini input harganya segini. Diskonnya 0 dulu ya. Oke, yang apa yang tampil coba dicek. Cuman barang, kode barang, nama dan harga.
sekarang coba kita run ya, run lagi dengan yang ada diskon ya, nama, input harga, sekarang dia ada diskon 0,4 gitu ya, berarti 40% ya. Nah, berarti dia berbeda, itu namanya pencatatan. Oke, kalian nanti cobakan. Sekarang ada PR ya untuk hari ini. Coba kalian buat hitung rumus persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat gimana? Mencari X1 dan X2. Gimana rumus persamaan kuadrat itu? Rumusnya gini. Persamaan kuadrat. Ini pelajaran SMA ya. AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, nilai X1 dan X2 dihitung dari apa? Min. Gimana rumusnya? Ditambah kurang akar B kuadrat kurang 4 per 2A. Kalau nggak salah ini min B ya. Min B tambah kurang. Berarti S1 nya adalah min B tambah akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Sedangkan X2 nya adalah min B dikurang B kuadrat kurang 4AC per 2. Nah, di sini nanti ada case-nya. Case-nya adalah kalau B kuadrat kurang 4AC-nya bilangan negatif, dia nggak bisa dihitung karena dia akarnya imajinasi. Ya, nggak boleh dihitung. Ya, kalau dia B kuadrat akar B kuadrat kurang 4AC ini adalah hasilnya sama dengan 0, berarti nilai X1 sama dengan X2. Jadi ada 3 case lagi. Ya, coba kalian hitung ya. Kalian cari, minimal kalian cari kalau di sini akarnya tidak negatif dan akarnya positif.